action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Usinu iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan membaca satu ayat di antara ayat-ayat Allah azza wa jalla dan satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara yang menunjukkan sifat ilmu bagi Allah, bagaimana luasnya ilmu Allah azza wa jalla yang tidak ada satupun dari makhluk ini tersembunyi dari ilmu Allah azza wa jalla. Di antara satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana luasnya ilmu Allah azza wa jalla, yaitu apa yang terdapat dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah azza wa jalla berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah azza wa jalla kunci-kunci perkara yang gaib. Kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Lal malaikah walal anbiya'i war rusul wala awliya'is salihin. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Apakah dia malaikat, apakah dia seorang rasul, seorang nabi, seorang wali yang saleh. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Illa huwa, illallah, hanya Allah azza wa jalla yang mengetahui perkara yang gaib. Maka siapa saja yang kita dapatkan mengabarkan kepada kita perkara yang gaib, maka wajib bagi kita untuk mendustainya. Wajib bagi kita untuk mendustainya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikhabarkan Allah azza wa jalla kepada beliau. Kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah azza wa jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam minal umur, dari perkara-perkara yang akan terjadi. Ya. Itu dikabarkan kepada Nabi kita min alamatis sa'ah, misalnya tanda-tanda hari kiamat,
yang tidak terjadi di zaman Nabi kita yang mulia SAW, terjadi di zaman kita sekarang ini misalnya. Iya. Ini dikabarkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita. Iya. Maka tetap ilmunya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui ma fil barri wal bahri, apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Maka secara ayat ini menyebutkan kepada kita wa ya'lamu ma fil barri, Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Maka semua makhluk apa saja yang ada di daratan ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla, semuanya diketahui oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh makhluk di daratan ini, ya, apa yang dilakukan oleh manusia di bumi ini, di daratan ini, ya, waktu ini, detik ini, jam ini, hari ini, ya, apa yang terjadi, semua yang ada di daratan ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagaimanapun manusia menyembunyikan keburukannya, dia bisa menyembunyikan keburukannya, kemaksiatannya di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan. Wa ya'lamu ma fil barri, Allah Azza wa Jalla mengetahui apa saja yang ada di daratan. Ya. Apa yang ada di bumi, ya, ini semuanya Allah secara perinci Allah mengetahuinya satu persatu, ya. Berapa jumlah ikan nanti di lautan, berapa jumlah pasir, berapa jumlah, dan seterusnya, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jalla, ya. Wal bahri, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di lautan. Apa yang ada di dalam lautan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekiranya manusia ini ingin bersembunyi melakukan kemaksiatan lalu dia pergi ke dalam dasar lautan, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Demikian Allah mengabarkan kepada kita agar kita berpikir bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan semua makhluknya. Allah mengetahui keadaan semua makhluknya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh dedaunan itu, ya, dari pohonnya illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Lihat bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan berapa jumlah pepohonan yang ada di atas muka bumi ini, kalau kita berdiri di depan atau di hadapan satu pohon yang besar, kita tidak mampu menghitung jumlah daun pohon tersebut, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui ini daun yang ini kapan dia tumbuh, daun yang ini kapan dia hijau, kapan dia kering, kapan dia jatuh, kemana jatuhnya, semuanya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Nah, wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah satu biji pun yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala ratabin wala yabisin, tidaklah sesuatu yang basah, tidaklah sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, terkecuali semuanya di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfuz. Maka tidak ada yang tersembunyi, yang basah, yang kering. Ya. Satu biji yang ada di dalam kegelapan bumi, itu Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Iya. Maka kita dapatkan bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin, ya, innaha in taku mithqala habbatin fis sakhr au fis samawati au fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, kalau sekiranya innaha intaku misqala habbatin min khardal,
Kalau sekiranya perbuatan baik itu atau perbuatan maksiat itu hanya sebesar biji khordal, fatakun fi sakhratin, dan sebesar biji khordal itu ada di dalam batu yang besar, au fis samawati au fil ard, di langit atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Bagaimanapun kecil kemaksiatan yang dilakukan, Allah akan menampakkannya, Allah akan mendatangkannya. Iya. Dan lihat pula satu hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abi Dzar, qala ra'a Rasulullah sallam syaitaini yantatihani. Ini hadis tentang bagaimana luasnya ilmu Allah azza wa jalla. Ya. Abi Dzar sahabat yang mulia mengatakan Rasulullah sallam melihat syaitaini yantatihan, ada dua kambing saling berlagak. Ya, ada dua kambing saling berlagak. Ya. Faqala atadri fima yantatihani ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau mengetahui kenapa dua kambing ini saling berlagak? Qultu la, aku tidak mengetahuinya. Kata Abu Dzar menjawab Rasulullah sallam, qala lakinnallaha yadri wa sayahkumu bainahuma. Maka Rasulullah mengabarkan kepada Abu Dzar, akan tetapi Allah azza wa jalla mengetahui dua kambing ini kenapa dia saling berlagak, dan Allah akan menjadi hakim bagi keduanya. Syekh Al-Fauzan menjelaskan hadis ini, di dalamnya terdapat sifat ilmu bagi Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla mengetahui ma yaduru baina makhluqatihi, apa yang terjadi di antara makhluknya, ya, hatta alladhi yakunu bainal bahaim, sampai apa saja yang terjadi di antara binatang-binatang, hewan dan binatang itu diketahui oleh Allah azza wa jalla. Maka hadis Rasulullah sallam, syatani yantatihan, faqala atadri fima yantatihan, dua kambing ini yang saling berlagak, apakah engkau mengetahui kenapa sebab dia saling berlagak? Mas-sabab alladhi ja'ala bainahuma hadha tadarub wa tadabu, apa sebabnya mereka saling dua hewan ini saling bermusuhan dan berlagak? Faqala Abu Dzar la, maka Abu Dzar mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, walakinnallaha yadri, akan tetapi Allah azza wa jalla mengetahui, ai Allah ya'lamu ma baina hataini syatain, Allah mengetahui apa yang terjadi di antara dua kambing ini. Iya. Nah, maka apabila apa yang terjadi di antara dua kambing ini yang saling berlagak, apa sebabnya saling berlagak, diketahui oleh Allah azza wa jalla, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, fa fi ghairihima min babi aula, maka apa yang terjadi selain dari dua kambing ini yang saling berlagak, lebih utama Allah mengetahuinya. Artinya pertikaian yang terjadi antara dua manusia atau pertikaian yang terjadi pada manusia di atas muka bumi ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ketika si fulan dia menzalimi saudaranya, atau dia menzalimi satu kampung itu, dia menzalimi ya masyarakatnya misalnya dengan perbuatan kezalimannya, di akhirat kelak Allah azza wa jalla akan mengembalikan hak saudaranya tersebut, dan tidak akan ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua hak akan dikembalikan oleh Allah azza wa jalla kepada pemiliknya di akhirat kelak. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau saja Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, wa idal wuhusu husirat, wa idal wuhusu husirat, apabila al-wuhus, binatang-binatang yang wahsyah, binatang-binatang yang buas, ini akan dibangkitkan pula. Tuhsyaru wa tub'atsu yaumal qiyamah wa yuktassu min ba'diha li ba'd. Binatang-binatang buas yang di dunia ini saling berlagak, saling bermusuhan, itu akan dibangkitkan nanti di akhirat kelak, dan dikembalikan hak keadilan kepada binatang-binatang tersebut. Nah, karenanya
sebagaimana hadits Rasulullah, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan betul-betul disampaikan hak-hak kepada pemiliknya nanti di hari kiamat. Ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Di hari kiamat kelak betul-betul hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau misalnya si fulan dia bertentangan di dunia ini, kemudian dia bawa masalahnya ke meja hakim, masalahnya ke meja hakim, ternyata di meja hakim, di persidangan dia kalah. Ya, kalah karena terzalimi. Mungkin dia membawa pengacaranya lebih pintar ngomong, padahal dia berada dalam kebenaran, tapi ketika di sidang dia kalah. Ya, dia kalah ketika di persidangan, dia dizalimi, tapi di akhirat kelak persidangan yang adil akan datang dan hak itu akan diberikan kepadanya. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Betul-betul akan diberikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai nanti akan diseret, ya, akan dibawa asyah al-jalha, kambing yang tidak memiliki tanduk, nanti minasyatil qarna, dari kambing yang memiliki tanduk. Ya, misalnya di dunia ini kita melihat ada dua kambing yang berlagak, satunya memiliki tanduk, satunya tidak memiliki tanduk, sehingga kita tidak mengetahui siapa yang benar, ya, dari dua hewan ini mana yang benar, tapi Allah Azza wa Jalla mengetahuinya dan hak-haknya nanti akan dikembalikan. Fa idza jara al-qisas bainal hayawanat, ya, qala Allah Jalla wa ala laha kuni turaba. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, bila sudah diberikan atau diberlakukan qisas bainal hayawanat, antara hewan-hewan ini, ya, setelah dikisos hewan yang satu, ya, karena kesalahannya kepada hewan yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kuni turaba, jadilah hewan-hewan ini semua menjadi debu. Fatakunu turaban, maka hewan-hewan itu setelah dikembalikan hak-haknya masing-masing, fatakunu turaba, maka semua hewan itu menjadi turab, menjadi debu. Fahiya tub'atsu min ajlil qisas fi ma bainahuma. Ya, hewan-hewan ini yang terjadi, ya, permusuhan satu dengan yang lainnya di dunia ini, dia dibangkitkan kelak di akhirat hanya untuk diberikan hak hewan yang satu ke hewan yang lainnya. Diberlakukan qisas itu saja, ya, dibangkitkannya hewan-hewan tersebut. Setelah diberikan haknya masing-masing, ya, diberlakukan qisas, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan fakuni turaba, jadilah kalian menjadi turab. Maka pelajaran besar yang kita ambil dari sini jamaah, kalau saja qisas ini terjadi pada hewan-hewan, binatang buas di akhirat kelak, maka bagaimana dengan manusia? Jadi tidak ada yang tersembunyi pada ilmu Allah Azza wa Jalla, semua akan diberikan haknya masing-masing di akhirat kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.